Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan membahas materi mengenai struktur dan fungsi organ-organ tumbuhan. Berikut penjelasannya. Tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji atau spermatofita dan tumbuhan tidak berbiji. Tumbuhan berbiji terbagi menjadi berbiji terbuka atau gymnospermae dan berbiji tertutup atau angiospermae. Untuk tumbuhan tidak berbiji, contohnya adalah tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan memiliki bagian-bagian yang penting yang disebut organ tumbuhan. Organ tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif adalah organ yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan, berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun. Organ generatif adalah organ yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan generatif atau seksual. Organ generatif terdiri dari bunga, buah, dan biji. Jenis akar pada tumbuhan ada dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Tumbuhan dikotil biasanya memiliki akar tunggang, sedangkan tumbuhan monokotil biasanya memiliki akar serabut. Ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut dan akar tunggang. Kelapa, padi, jagung, dan rumput memiliki akar serabut, sedangkan wortel, turnip, sugar beet, beetroot memiliki akar tunggang. Fungsi akar adalah tempat melekatnya tumbuhan di tanah, lalu menyerap air dan mineral dari tanah. Akar juga dapat mengalami modifikasi. Modifikasi akar bermanfaat untuk beberapa macam, diantaranya untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada wortel dan ketela. Untuk bernafas, misalnya pada pohon bakau. Organ tumbuhan batang memiliki nodus dan internodus. Nodus adalah tempat tumbuhnya daun dan tunas. Baik tumbuhan monokotil maupun dikotil memiliki nodus dan internodus. Perbedaannya adalah pada tumbuhan monokotil, nodus nampak dengan jelas, sedangkan pada tumbuhan dikotil, nodus tidak nampak dengan jelas. Fungsi batang adalah tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, mendistribusikan air dan mineral dari akar ke daun dan bunga. Alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada singkong, dan saat proses perkembangbiakan dengan mencangkok. Batang juga mengalami modifikasi. Modifikasi dari batang misalnya untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tebu, jahe, dan lengkuas. Tahukah kamu bahwa jahe dan lengkuas bukan merupakan akar, melainkan batang yang mengalami modifikasi yang disebut limpang atau rizoma. Tahukah kamu, lingkar tahun atau daerah gelap terang pada penampang pohon dapat menentukan usia pohon disebabkan oleh aktivitas kambium vaskuler. Daerah gelap terjadi pada saat musim kemarau, sedangkan daerah terang terjadi saat musim hujan. Bagian-bagian dari daun adalah tangkai daun, pelepah daun, tulang daun, dan helai daun. Berdasarkan tulang daunnya, daun terbagi menjadi 4, yaitu menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Fungsi daun. Daun adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Daun mengatur penguapan air atau transpirasi dan tempat pernapasan atau respirasi. Daun juga mengalami modifikasi. Duri pada kaktus adalah contoh modifikasi pada daun.
berfungsi untuk mengurangi penguapan air karena kaktus tumbuh di padang pasir. Bagian-bagian bunga adalah tangkai bunga, kelopak bunga atau daun pelindung, mahkota bunga, benang sari atau gamet jantan, putik atau gamet betina, bakal biji, dan bakal buah. Bunga terbagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Jika ada salah satu bagian bunga yang tidak ada, maka disebut bunga tidak sempurna. Tumbuhan berbiji terbagi menjadi dua, yaitu berkeping satu atau monokotil dan berkeping dua atau dikotil. Bagian-bagian biji yaitu kulit biji adalah bagian terluar biji berfungsi melindungi biji. Embrio adalah calon individu baru hasil bersatunya gamet jantan dan betina. Plumula adalah bagian dari embrio yang akan berkembang menjadi tunas. Radicula adalah bagian embrio yang akan menjadi akar. Endosperm adalah nutrisi atau jaringan penyimpanan makanan hasil pembuahan ganda. Seludang adalah bagian biji berfungsi untuk melindungi bagian di dalamnya. Buah adalah organ hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Baiklah, ada tugas untuk kalian dan dikerjakan di rumah ya. Demikianlah tadi penjelasan tentang materi kita, struktur dan fungsi organ tumbuhan. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.